Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Beberapa waktu lalu, Indonesia dan Prancis secara resmi mengumumkan telah menandatangani kontrak untuk pembelian jet tempur Rafale. Indonesia telah menekan kontrak untuk mendatangkan 6 dari total 42 Rafale yang dipesan ke Prancis tahun ini. Tak tanggung-tanggung, kesepakatan 42 Rafale tersebut bahkan mencapai nilai yang sangat fantastis, yakni sekitar 8,1 miliar dolar atau setara dengan 116 triliun rupiah. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita Zona Jakarta yang berjudul, "Giliran Indonesia sudah beli, Prancis justru siapkan fitur tambahan super canggih untuk jet tempur Rafale. Kenapa setelah Indonesia beli baru di-upgrade?" Mari kita simak berita ini lebih lanjut. Pembelian ini menurut salah satu laporan yang dibuat oleh The Drive, digadang-gadang akan membantu memodernisasi armada tempur TNI Angkatan Udara. Lebih lanjut dikutip dari laman Dassault Aviation, Indonesia akan mendapatkan paket pembelian yang lengkap. Akuisisi itu mencakup solusi Turki yang komplit beserta dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia. Tidak hanya itu saja, disertakan pula pusat pelatihan Rafale dengan 2 simulator misi penuh. Dengan berbagai keuntungan yang telah disebutkan di atas, maka wajar jika Indonesia mau merogoh koceknya dalam-dalam untuk mendatangkan Rafale. Hanya saja, tak lama setelah kesepakatan kontrak pembelian Rafale dibuat, Dassault Aviation justru membuat pengumuman yang tak terduga. Talios itu akan diintegrasikan pada jet tempur Rafale yang dibuat oleh Dassault Aviation. Pengiriman POD tambahan diharapkan antara tahun 2024 dan 2025. Setelah selesainya kontrak asli untuk 46 sistem Talios, kata Thales seperti dikutip dari Janes. Lantas, apa yang dimaksud dengan Talios kenapa baru diintegrasikan saat ini? Pertama kali dikembangkan tahun 2008, Talios adalah POD pengintai dan penargetan arsitektur terbuka di udara. Talios dapat digunakan untuk deteksi, pengenalan, dan identifikasi target baik siang maupun malam. Sebagai sebuah POD yang akan diintegrasikan, Talios telah mengalami banyak sekali peningkatan sebagai bagian dari program standar Rafale F4. Peningkatan tersebut di antara fungsi vision permanen, yang menyediakan peta 3D virtual real-time yang ditumpangkan dalam lingkungan operasional, mode identifikasi udara ke udara baru, sensor warna yang memiliki jangkauan lebih tinggi dibandingkan kamera thermal pada POD asli, dan mode pengintaian udara taktis baru. Sistem tersebut akan terhubung dengan data link top-down sehingga memungkinkan pasukan darat yang menjalannya akan mendapatkan data real-time. Thales juga menyebutkan POD optik baru yang dikirimkan akan mendukung semua kemampuan baru yang telah disebutkan di atas. Tidak hanya itu saja, Talios akan memungkinkan Rafale FA untuk melakukan misi pengintaian udara dan serangan darat atau permukaan. Fitur Talios ini tentu saja sangat luar biasa. Terlebih sudah dilengkapi dengan algoritma kecerdasaan buatan selain Rafale F4, Talios juga akan diintegrasikan pada standar Rafale F3R. Sayangnya, untuk integrasi Rafale F3R, perusahaan Dassault Aviation tidak memberikan detail pemesanan. Berita penambahan fitur Talios yang bakal diintegrasikan ke jet tempur Rafale sudah menyebar kemana-mana. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memberikan konfirmasi apakah pesawat tempur Rafale yang sudah kadung dipesannya bakal dilengkapi dengan Talios atau tidak.
Pembelian ini dilakukan tahun ini tentunya akan berdampak signifikan ke transaksi berjalan Indonesia, current account, sebab nilai impor akan membengkak. Hingga Desember 2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus dalam 20 bulan beruntun. Hal ini menjadi pemicu utama surplus transaksi berjalan senilai 4,5 miliar AS dolar atau 1,5% dari produk domestik bruto PDB di kuartal 3 tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS sepanjang tahun 2021 nilai impor Indonesia mencapai 196,2 miliar AS dolar, dengan ekspor sebesar 231,54 miliar AS dolar. Artinya ada surplus sebesar 35,34 miliar AS dolar pada tahun lalu. Di tahun ini, surplus neraca dagang diperkirakan akan menurun. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede melihat ada dua faktor yang akan mempengaruhi neraca dagang Republik Indonesia di 2022, yakni terkait nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kinerja ekonomi Cina hingga perkembangan COVID-19. Joshua mengatakan dolar Amerika Serikat yang berpotensi menguat di tahun ini akan membatasi kenaikan harga komoditas. Sementara surplus yang dicatat pada tahun lalu sebagian besar akibat tingginya harga komoditas. Kalau kita lihat historikalnya dolar Amerika Serikat berbanding biasanya berhubungan terbalik dengan komoditas, tentunya akan membatasi tren harga komoditas global ke depannya, kata Joshua kepada CNBC Indonesia pertengahan Januari lalu. Penurunan surplus perdagangan tersebut diprediksi akan membuat transaksi berjalan kembali defisit sekitar 0,7% hingga 0,8% dari PDB. Dari sisi current account masih di bawah normal, tahun ini kita perkirakan defisit 0,7% sampai 0,8% dari PDB, artinya masih di bawah normalnya biasanya di kisaran 2% hingga 3% dari PDB, tambah Joshua. Seandainya pembelian pesawat tempur senilai lebih dari 300 triliun rupiah tersebut dilakukan di tahun ini, defisit tersebut tentunya bisa melebar lagi. Transaksi berjalan yang kembali defisit akan memberikan tekanan bagi rupiah. Semakin besar defisit, tekanan juga bisa semakin kuat. Namun, pembelian pesawat tersebut tidak dilakukan sepenuhnya di tahun ini, sehingga tidak akan membebani current account dengan signifikan.